Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wa nasta'in wa la umur dunya wad din wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pertama-tama kita junjungkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, dan kita berterima kasih telah diberikan kerahmatan, keberkahan, kesehatan serta kebahagiaan yang selalu tidak hentinya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Alhamdulillahi nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah arsalahu bihaqqi basyirun baina yadish sya'ah may yuti la ta'jawa rasuluhu faqad rasyada wa man yashima fa innahu la yadurru illa nafsahu wa la yadurruhu ta'ala syari'ah. Di sini saya akan berkhutbah tentang ekonomi syariah sebagai solusi. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagai muslim dan orang-orang yang beriman kepada tuntunan Allah dan Rasulullah, kita meyakini bahwa dinul Islam merupakan agama yang ajarannya dan tuntunannya komprehensif dan universal. Komprehensif berarti bahwa ajaran atau syariah Islam itu mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, baik berupa ibadah yang bersifat ritual maupun ibadah yang bersifat sosial. Ekonomi disebut sebagai muamalah. Sedangkan universal bermakna bahwa syariah Islam itu dapat diberlakukan bagi seluruh umat manusia sebagai rahmatan lil alamin di setiap tempat dan sepanjang zaman hingga hari kemudian. Dan tiadalah kami mengutusmu Muhammad melainkan menjadi rahmat bagi alam semesta. Quran surat 21 ayat 107. Dalam aspek sosial, ekonomi atau muamalah, ajaran Islam mempunyai sistem ekonomi yang berbasiskan nilai-nilai dan prinsip-prinsip syariah, sehingga disebut sebagai ekonomi syariah bersumber dari wahyu Allah, Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW atau Al-Hadis, serta dilengkapi dengan Al-Ijma dan Al-Quran. Dan sistem ekonomi Islam atau ekonomi syariah itu merupakan solusi terhadap keterpurukan hidup kita berbangsa dan bertanah air saat ini. Bukan hanya masalah ekonomi yang demikian pelik, tetapi juga masalah sosial, moral, pendidikan, hukum, dan lain-lain. Ekonomi syariah itu khususnya sebagai solusi kehidupan kita telah terbukti dalam aplikasi sejarah dakwah Islamiyah di masa-masa silam karena memiliki beberapa kaidah dan tujuan, antara lain sebagai berikut: untuk membentuk dan meningkatkan ekonomi masyarakat dalam kerangka norma dan moral agama yang syahih, dengan selalu menjaga kedekatan dan zikir kepada Allah. Dan kehidupan ekonomi itu harus dijalani dengan cara yang hajal, bukan menghalalkan segala cara, seperti yang banyak terjadi dalam sistem ekonomi kapitalisis yang menerapkan sistem ribawi dan dilakukan oleh orang kafir atau juga kaum sekularis yang mengaku beragama Islam sekalipun. Sebab kalau tidak halal berarti mengikuti jejak-jejak setan yang dilaknat. Dan keharusan atau bahkan kewajiban berlaku adil dalam muamalah serta interaksi sosial itu bukan hanya terhadap sesama muslim, melainkan juga terhadap seluruh umat manusia secara umum, muslim maupun juga non-muslim, tanpa diskriminasi. Wahai orang-orang beriman, hendaklah kalian menjadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran, karena Allah menjadi saksi dengan adil, dan janganlah sekali-sekali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil, karena adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran surat 5 ayat 8. Lebih lanjut lagi, dalam menegakkan asas keadilan ini,
Ekonomi syariah dengan tegas melarang praktek-praktek monopoli, menimbun, dan perilaku ekonomi negatif lainnya yang merugikan masyarakat banyak. Perhatikanlah firman Allah, dan Allah melebihkan sebagian kamu dari sebagian yang lain dalam hal rizki. Tetapi orang-orang yang dilebihkan rizkinya itu tidak mau memberikan rizki maupun kepada budak-budak yang mereka miliki, agar mereka sama merasakan rizki itu. Maka mengapa mereka mengingkari nikmat Allah? Quran surat 16 ayat 71. Dalam aspek distribusi kekayaan itu sendiri lebih lanjut lagi, Islam memerintahkan kewajiban zakat dan sangat menganjurkan untuk memperbanyak infak dan sodakoh untuk membantu kaumnya yang papa dan merana, sehingga akan terbentuk tatanan kehidupan masyarakat yang harmonis, penuh dengan toleransi sosial, bukan kehidupan yang saling memeras atau bahkan menindas. Pada akhir khutbah ini, mari kita tengok sejarah perjalanan dakwah dan ekonomi syariah yang telah mencatat titik emas dari para pemimpin yang memberikan suri tauladan tiada ternilai harganya. Salah satu pemimpin Islam yang sangat tersohor adalah Umar bin Abdul Aziz. Dalam masa pemerintahan yang sangat singkat, kurang dari periode waktu 3 tahun, pemimpinan daulah atau negara Islam mencapai masa keemasan. Rakyatnya hidup dengan tentram, damai, dan berkecukupan, baik dari segi material maupun spiritual. Sebagai ilustrasi, pada masa kepemimpinannya, para amil merasa sangat kesulitan menjalankan tugasnya, bukan dalam pengertian negatif, tapi mereka telah berkeliling negeri, namun tidak ada menjumpai fakir miskin yang berhak menerima zakat. Seluruh rakyat hidup secara berkecukupan, sehingga merasa tidak layak dan tidak mau lagi menerima zakat. Hal itu dapat terjadi dan terbentuk berkat sistem pemerintahan yang bersih, adil, dan bijaksana. Mengaplikasikannya ekonomi syariah yang berlandaskan iman dan takwa secara konsisten dan penuh komitmen. Keadilan dan prinsip ekonomi syariah bukan hanya sebagai lip service yang diucapkan secara indah dalam pidato, tapi benar-benar diterapkan dalam kehidupan sehari-hari secara nyata, sehingga negeri yang bidatun thayyibatun wa rabbun ghafur, dan Tuhan pun mengampuni dosa-dosa para warganya, bukan lagi utopia tapi dapat dicapai secara nyata. Dengan demikian jelas ekonomi syariah merupakan solusi yang pasti terhadap permasalahan umat dewasa ini, yang telah terbukti tanpa dapat diingkari lagi, mendapat berkah yang berlipat ganda dunia dan akhirat, insyaallah. Semoga amin ya Allah rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa anfani wa yaqini ma fihi minal ayati wa zirikal hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu humas samiul alim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullah innahu wal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma firli mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al hayya minhum wal wamat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wal fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wa ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Wazkurullahal azim yazkurukum washkuruhu ala ni'mati izzikum wal azikrullahi akbar. Sekian khutbah dari saya. Bila banyak kekurangan saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.